Halo, selamat pagi Sobat Indonesia Pagi kembali hadir mengisi ruang informasi Anda Saudara di hari ini, hari Rabu 19 November 2025. Bersama saya Adisti Larasati. Dan saya Briamana Atenaya. Sejumlah informasi terkini dan juga update akan kami hadirkan untuk Anda Saudara di pagi hari ini. Termasuk juga kita masih menyoroti cuaca buruk yang terjadi di sejumlah wilayah. Tentunya juga kita masih melihat bagaimana perkembangan pencarian korban longsor yang ada di Cilacap maupun di Banjarnegara. Di Cilacap hari ini hari terakhir Adisti ya. Dan masih ada 5 orang yang dicari kabarnya. Dan total sudah 18 orang yang ditemukan meninggal dunia. Namun memang yang di Banjarnegara ini yang masih menjadi kemudian sorotan karena masih susah sekali untuk melakukan evakuasi di sana terkait dengan kondisi tanah yang masih labil. Dan tidak hanya di Banjarnegara juga Cilacap, Adisti, di Jakarta ini juga kemarin luar biasa loh hujannya ya. Iya, kalau di wilayah lain, di daerah-daerah Banjarnegara, Cilacap, Jawa Tengah mungkin ada bencana tanah longsor begitu yang menewaskan belasan bahkan puluhan orang yang tertimbun tanah longsor. Tapi kalau di Jakarta, kalau kita lihat kemarin sejak siang hari ini sudah hujan badai, kemudian ada banjir di mana-mana. Dan sore harinya sudah pasti ini macet total di hampir seluruh ruas jalan di ibu kota. Ini jadi pemandangan yang biasa ya dalam tanda kutip di ibu kota. Kalau sudah hujan deras ya pasti ujung-ujungnya terbitlah kemacetan. Betul, dan apalagi belum itu misalnya banjir gitu Adisti, ada juga pohon tumbang kemarin di Tangerang Selatan yang udah padat banget, ada genangan air di mana-mana, plus juga ada pohon tumbang. Nah ini saudara yang juga Anda perlu waspadai, selain juga kita harus waspada soal macet, kita juga harus waspada soal pohon tumbang. Karena angin kencang tuh biasanya membuat pohon-pohon yang besar-besar, yang umurnya sudah tua, ini juga rawan untuk bisa roboh. Iya, tidak hanya pohon tumbang begitu ya, ada juga baliho juga, bahkan ambruk begitu ya. Jangan sampai kita juga ikut tumbang gitu ya. Kita harus tetap menjaga kesehatan kita ya kan. Karena memang sudah akhir tahun ini, semua tahun baru ada 2026 menanti kita begitu ya. Kalau berbicara 2026 sudah pasti ada resolusi. Resolusi biasanya sudah berpikir begitu Gen Z, work-life balance nih. Kalau Adisti mah kayaknya yang termasuk yang healing-healing dulu nih. Oh ya sudah Dikit-dikit pasti. Cuti dia. Karena apa sih yang dikejar dunia ini? ngejar akhirat juga harus ya. Nah itu dia. Nah kalau nanti kita akan lihat perlukah work-life balance yang lagi hits begitu ya. Untuk kita tetap bisa waras di tengah ketidakwarasan ini. Nanti juga akan dibahas di Kompas Bisnis saudara. Tapi sebelum sampai ke situ kita ke informasi pertama dulu di Sapa Indonesia Pagi dari peristiwa kebakaran. Saudara, ada sebuah warung makan bangunan 2 lantai yang terbakar pada Selasa malam. Meski dalam kondisi tutup, sejumlah karyawan yang tinggal di dalam dapat menyelamatkan diri. Kobaran api telah membesar dan membakar seluruh lantai 2 bangunan yang dijadikan warung makan di Jalan Kunir, Taman Sari, Jakarta Barat pada Selasa malam. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar. Sebelum api sempat membesar, sejumlah karyawan yang tinggal di dalam berhamburan keluar menyelamatkan diri. Setelah sekitar 1 jam dan menerjunkan ada 6 unit mobil pemadam kebakaran, api mulai bisa dipadamkan petugas. Belum diketahui penyebab kebakaran, namun diduga api berasal dari korsleting. Pas apinya kan keluar tuh, saya kaget tuh, saya teriak. Pada keluar semua, nggak tahu lama-lama kan dia apinya keluar. Pas keluar api langsung gede aja gitu, Bu? Banget iya, sampai di atas triplek. Itu dari lantai 2 apa? Lantai itu 2, ini lantai cuma 1 doang kayaknya. Oh, berarti di atas ya? Iya. Diduga korsleting, sebuah minibus terbakar di ruas tol dalam kota arah Selipi menuju Tomang, Palmerah, Jakarta Barat. Terbakarnya mobil mengakibatkan arus lalu lintas sempat tersendat. Awas jangan deket-deket Pak, sebenarnya ledakan. Sejumlah petugas tol dan polisi patroli jalan raya berjibaku memadamkan mobil yang terbakar di tol dalam kota pada Selasa malam. Namun api tak kunjung padam. Kebakaran berhasil dipadamkan setelah 2 unit damkar datang ke lokasi.
Diduga kebakaran disebabkan korsleting dari ruang mesin kendaraan. Tidak ada korban dalam kejadian ini. Kita beralih ke informasi lain, saudara. Polisi menyelamatkan seorang remaja yang nyaris tenggelam akibat terseret arus air di Koja, Jakarta Utara pada Selasa sore. Astagfirullahaladzim. Aksi penyelamatan dilakukan Aibda Eli Ependi yang menceburkan diri ke dalam kali, menyelamatkan seorang remaja yang nyaris tenggelam di Kali Kresek, Lagoa, Jakarta Utara. Korban akhirnya dapat dievakuasi ke daratan dan dibawa langsung ke Rumah Sakit Umum Daerah Koja guna diperiksa kesehatannya. Astagfirullahaladzim. Tolong yang bisa berenang. Yang dalam niat saya pada saat melihat anak-anak ini di air, melihat pada saat tenggelam dan nimbul, saya nggak habis pikir, langsung ikut nyebur untuk menyelamatkan. Karena di hadapan saya, di depan saya melihat anak yang tenggelam ini, kalau saya tidak ikut membantu, kalau seandainya sampai terjadi meninggal atau nggak ketemu, itu yang saya rasakan sangat menyesal. Ratusan warga Desa Pelayang Kabupaten Bungo Provinsi Jambi melakukan aksi pembakaran alat berat di areal penambangan emas ilegal. Warga meluapkan amarahnya dengan membakar alat berat yang digunakan di area tambang emas ilegal. Tak hanya alat berat, warga juga membakar tempat penampungan BBM jenis solar yang digunakan untuk operasional tambang ilegal. Warga resah karena aktivitas penambangan emas ilegal di area tersebut mengakibatkan kerusakan lingkungan. Hancur, hangus. Ngayon nga, ngami, medyo matakot, ngami. Saudara, dua kelompok warga di Kecamatan Talo, Kota Makassar kembali terjadi dan membuat 7 rumah terbakar. Bentrokan antar warga merupakan yang kesekian kalinya antara warga Borta dan warga Sapiria. Akibat kejadian, 7 rumah yang berada di area pekuburan ludes terbakar. Kebakaran dapat dipadamkan setelah 15 mobil pemadam kebakaran datang ke lokasi. Pasca tawuran yang mengakibatkan 7 rumah terbakar di pekuburan Beroangin, Kota Makassar, polisi gabungan melakukan pengamanan. Saat berjaga, polisi sempat diserang oleh pelaku tawuran menggunakan petasan yang dibalas dengan tembakan gas air mata. Dan untuk mencegah tawuran terus terjadi, 200 personel gabungan disiagakan di lokasi. Kami lakukan penjagaan, memasang personil dari Polda, dari Brimob, dari Sabara, dari Polsek. Kami standby-kan di sini untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan. Berarti ada penebalan pengamanan? Betul, ada penebalan. Kalau untuk jumlah personilnya atau tuntutannya? Mungkin sekitar hampir 200 personil kami siagakan di sini. Kalau untuk pemicunya apakah rangkaian dari ada tawuran sebelumnya meninggal? Kalau pemicunya belum jelas, tapi yang jelasnya karena tadi kan ada yang meninggal. Kemungkinan itu yang menjadi pemicu awalnya. Mungkin ada pihak korban yang tidak puas karena ada yang meninggal. Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menindak tegas pelaku pembakaran karena sudah melakukan tindak pidana. Sementara untuk mencegah kejadian berulang, Pemkot Makassar akan memberikan berbagai pelatihan bagi warga sekitar agar bermanfaat secara ekonomi. Melakukan koordinasi dengan pihak Polrestabes, saya sudah bicara dengan Pak Dansat Brimob untuk segera turun memastikan orang-orang yang terlibat itu, karena ini sudah merupakan tindakan kejahatan, harus diproses lebih lanjut lagi. Masa nggak ketahuan ini orang-orangnya, dan itu aja kan yang bermain di situ. Jadi tolong pihak itu, saya sampaikan tadi, saya bicara bahwa ini harus cepat diatensi
dengan sangat serius. Tak puas atas hasil rekonstruksi yang digelar Polisi Militer Kodam 14 Hasanuddin, Ibu Prada Hairul protes hingga nekat mengadang mobil yang membawa 3 tersangka. Darmawati, Ibu Prada Hairul histeris ketika melihat 3 tersangka, Prada AG, Prada WE, dan Prada FL. Ketiganya hadir di rekonstruksi pembunuhan Prada Hairul di Batalion Arhanud 4 Goa, Sulawesi Selatan. Bahkan Ibu Prada Hairul mencoba mengejar tersangka dan menghadang mobil tahanan. Prada Hairul diduga tewas akibat dianiaya senior. Dia itu anak baik sekali sama saya, sama keluarga-keluarganya, tidak bilang dari saya sama ayahnya juga dia baik semua, dari teman-temannya, karena dia itu astagfirullah banyak sekali, lebih berat sekali kurasa itu Hairul meninggal seperti itu. Saya tidak terima kalau misalnya ini pelaku dihukum tidak sesuai dengan yang saya pikirkan, saya harapkan.